Warga Papua bela Lukas NMB padahal sudah jadi tersangka. Ada apa ini? Simak penjelasannya. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Pukat UGM, Zainur Rohman menyebut terdapat kontradiksi sikap masyarakat dalam merespons penindakan kasus korupsi. Hal ini Zainur sampaikan guna menanggapi adanya massa yang membela tersangka dugaan korupsi, Gubernur Papua Lukas NMB. Menurut Zainur, berdasarkan hampir semua hasil survei masyarakat menganggap korupsi harus diberantas dan merupakan masalah serius. Tidak ada masyarakat yang mendukung korupsi. Memang ada sikap kontradiktif sebagian masyarakat menyikapi kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Meski demikian, kata Zainur, ketika terdapat tokoh politik atau kepala daerah yang menjadi tersangka, terdapat kelompok yang membela. Salah satunya dengan mengatakan bahwa tersangka dijebak lawan politiknya. Dia mengungkapkan, berbagai cara dilakukan dalam rangka membela kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, bahkan hingga merintangi penangkapan, seperti dulu pernah terjadi di Buol, kata Zainur. Zainur menyebut terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat mendukung tersangka korupsi. Salah satunya adalah karena pelaku merupakan tokoh elit yang memiliki pengaruh kuat. Pengaruh ini bisa di bidang ekonomi dan sumber daya. Banyak orang yang hidupnya bergantung kepada tersangka, ujar dia. Selain itu, tersangka bisa mendapat dukungan karena ia memiliki latar belakang mendasar yang sama dengan pendukungnya seperti suku, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan. Hal ini membuat pendukung ingin melindungi kelompoknya. Selanjutnya, tersangka selama ini memelihara konstituen mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan politik uang atau kebijakan yang menguntungkan pendukungnya. Hubungan tersangka dengan elit pendukung yang bisa menggerakkan massa dan kesadaran hukum yang rendah juga menjadi penyebab dukungan ini. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Situasi ini dimanfaatkan oleh elit untuk menggerakkan massa, tutur dia. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kuasa hukum Lukas menyebut kliennya diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah terkait APBD pemerintah Provinsi Papua. Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut terdapat 2 kasus lain yang sedang didalami, yakni terkait dana operasional dan pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional PON. KPK sedianya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lukas pada tanggal 12 September. Namun, ia tidak hadir. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, rumah Lukas dijaga massa. Massa bahkan berunjuk rasa menyuarakan, "Save Lukas NMB." Pada hari ini, puluhan massa aksi juga berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK. Jangan lupa di-like dan subscribe channel YouTube Info Indonesiaku.